Thanks for join Bernasi Memora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Pengantar administrasi niaga. Topik ke-16 dari 60 topik. Bentuk-bentuk badan usaha bisnis. Salah satu kunci keberhasilan dalam memulai suatu usaha bisnis yang baru adalah memahami bagaimana cara mendapatkan sumber dana yang diperlukan sebagai salah satu modal yang diperlukan untuk memulai suatu usaha bisnis. Dana yang diperlukan bisa didapatkan dari dana yang dimiliki sendiri, mengajak pihak lain untuk bersama-sama mendirikan dan mendanai usaha bisnis tersebut atau mencari berbagai cara lainnya untuk mendapatkan pendanaan. Terdapat 3 bentuk model kepemilikan usaha bisnis yang utama, yaitu kepemilikan tunggal, sole proprietorship, persekutuan, partnership, dan perusahaan, corporation. Di antara ketiga bentuk kepemilikan usaha bisnis tersebut yang paling mudah untuk dijalankan adalah bentuk kepemilikan tunggal. Seseorang dapat dengan mudah mendirikan usaha restoran, wartel, perbengkelan, dan berbagai bentuk usaha lainnya di lingkungan sekitarnya. Jenis kepemilikan usaha bisnis ini mudah didirikan dan dikelola serta tidak membutuhkan permodalan yang cukup besar. Oleh karenanya, model ini menjadi model utama yang banyak dipilih oleh seseorang ketika hendak memulai suatu usaha bisnis. Namun demikian, banyak orang yang tidak memiliki cukup uang, waktu dan keinginan untuk menjalankan usaha bisnis mereka sendiri. Mereka lebih suka mengajak pihak lain atau dengan sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha bisnis tertentu. Ketika 2 orang atau lebih secara bersama-sama memiliki suatu usaha bisnis, organisasi itu dinamakan persekutuan, partnership. Bentuk usaha ini dikenal dengan nama firma atau persekutuan komanditer, CV. Namun, ada bentuk kepemilikan lain yang memisahkan kepemilikan pribadi dengan kepemilikan usaha bisnis tersebut. Suatu bentuk organisasi legal yang memisahkan kewajiban pribadi dengan kewajiban usaha bisnisnya adalah perseroan terbatas. Masing-masing bentuk kepemilikan usaha bisnis tersebut memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karenanya, penting untuk memahami masing-masing keuntungan dan kelemahan dari bentuk-bentuk usaha bisnis tersebut agar dapat memilih suatu bentuk yang paling sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, perlu diingat bahwa suatu bentuk usaha bisnis tidaklah merupakan harga mati. Banyak terjadi usaha bisnis yang semula berbentuk kepemilikan tunggal, setelah berkembang kemudian berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan tunggal usaha bisnis. Terdapat beberapa keuntungan dari suatu bentuk kepemilikan tunggal, sole proprietorships, yang bisa diperoleh di antaranya adalah berikut ini. 1. Mendirikan usaha bisnis bentuk ini adalah lebih mudah. Anda tinggal mencari tempat dan menyediakan segala perlengkapan yang diperlukan kemudian mengumumkan bahwa usaha bisnis Anda telah dimulai kepada calon pelanggan maka usaha bisnis Anda telah berjalan. Usaha jual beli HP misalnya, tidak terlalu banyak kerepotan untuk mendirikannya, tinggal Anda membuka toko, menyediakan barang dagangan. Meja dan kursi maka Anda sudah bisa memulai usaha Anda. Dengan adanya internet, malahan tempat usaha yang permanen seringkali sudah tidak diperlukan lagi karena usaha bisnis bisa dijalankan secara virtual. 2. Dengan memiliki usaha bisnis sendiri, maka Anda bisa menjadi bos bagi diri sendiri. Bekerja pada pihak lain mungkin tidak bisa terlalu leluasa untuk berkreasi. Dengan mendirikan usaha sendiri, maka kreasi Anda bisa tanpa batas dan biasanya orang lebih bergairah untuk mengurus bisnis sendiri daripada tergantung pada orang lain. 3. Memiliki suatu kebanggaan tersendiri jika bisa memiliki suatu usaha bisnis sendiri. Tidak tergantung pada orang lain dalam bekerja. 4. Keuntungan yang diperoleh bisa sepenuhnya untuk diri sendiri, tidak perlu dibagi untuk pihak lain. Ini bisa mendorong seseorang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sepanjang hal tersebut dimungkinkan. Namun demikian, model kepemilikan tunggal ini juga memiliki berbagai keterbatasan. Tidak semua orang mau dan mampu menjalankan suatu usaha bisnis sendiri. Seringkali kalau dilakukan sendiri, cukup sulit untuk mengumpulkan modal yang bisa digunakan untuk memulai dan menjalankan suatu usaha bisnis. Biaya-biaya yang mesti dikeluarkan untuk suatu usaha bisnis seperti biaya persediaan, bahan baku, sewa, dan berbagai perlengkapan lain adalah sangat mahal jika harus ditanggung seorang diri. Beberapa kelemahan lain dari bentuk usaha bisnis kepemilikan tunggal adalah sebagai berikut. 1. Jika terjadi kerugian, baik oleh karena kesalahan pengelolaan semisal tidak mampu membayar hutang atau oleh karena sebab yang lain semisal terjadinya bencana alam, maka pemilik usaha bisnis harus menanggung semua risiko sampai melibatkan harta pribadi. Untuk melunasi hutang usaha bisnis, pemilik usaha bisnis seringkali terpaksa harus menjual rumah, tanah, mobil, dan harta pribadi lainnya. 2. Dana yang dimiliki perseorangan biasanya jumlahnya terbatas sehingga seringkali tidak mencukupi untuk memulai suatu usaha bisnis yang memadai.
3. Suatu usaha bisnis juga memerlukan berbagai keahlian dalam pengelolaannya. Kepemilikan tunggal memiliki keterbatasan dalam jumlah tenaga terampil yang diperlukan untuk mengelola suatu usaha bisnis, karena semuanya biasanya tergantung pada pemilik. 4. Dalam pengelolaan usaha bisnis bentuk ini memerlukan komitmen total dari pemiliknya. Pemilik usaha bisnis harus mengelola segala sesuatu yang terkait dengan masalah pengelolaan usaha bisnis tersebut. Jam kerjanya tidak terbatas, tidak ada pembagian waktu yang jelas antara waktu untuk bekerja dengan waktu untuk urusan keluarga atau pribadi. 5. Jika Anda menjadi bos untuk diri sendiri, berbagai keuntungan yang didapat kalau bekerja pada pihak lain semacam tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi ataupun dana pensiun tidak akan Anda dapatkan. 6. Oleh karena dana yang diinvestasikan, umumnya terbatas maka tingkat pertumbuhan usaha bisnis tersebut juga terbatas. Persekutuan usaha bisnis. Suatu persekutuan adalah suatu bentuk kepemilikan usaha bisnis yang dimiliki dua atau lebih pemilik. Di sini terdapat dua bentuk sekutu, yaitu sekutu umum atau sekutu bebas, general partnership, di mana sekutu ini memiliki tanggung jawab seperti pada kepemilikan tunggal, di mana harta pribadinya juga dapat turut dipertanggungjawabkan jika terjadi kerugian atau tidak terbayarnya hutang pada usaha bisnis tersebut. Selain itu, ada sekutu terbatas atau terikat, limited partnership, di mana sekutu ini hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diikutsertakan pada usaha bisnis tersebut. Dengan demikian, harta pribadinya tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Sekutu bebas seringkali disebut juga sebagai sekutu aktif, sedangkan sekutu terikat disebut sebagai sekutu pasif. Terdapat beberapa keuntungan jika mendirikan suatu usaha bisnis berbentuk persekutuan. Keuntungan yang utama adalah Anda akan mendapatkan rekan usaha yang akan membantu Anda dalam hal pendanaan, keahlian ataupun pembagian tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bisnis. Keuntungan dari usaha bisnis persekutuan, antara lain, 1. Ketika dua atau lebih orang mendirikan suatu usaha bisnis, maka mereka akan lebih mampu mengumpulkan dana untuk menjalankan usaha bisnis tersebut. Dana-dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha awal usaha bisnis tersebut untuk digunakan dalam membayar sewa tempat, membeli perlengkapan atau peralatan bisnis, membeli bahan baku, dan sebagainya. 2. Dua orang atau lebih juga akan memiliki keahlian dan pengetahuan yang lebih lengkap untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Dengan adanya keahlian dan pengetahuan yang lebih lengkap tersebut dapat dilakukan pembagian kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota persekutuan. 3. Dibandingkan dengan kepemilikan tunggal, usaha bisnis berbentuk persekutuan ini juga lebih dapat bertahan lama. Oleh karena usaha bisnis tersebut turut diawasi dan dikelola oleh pihak lain, bukan diri sendiri, maka dalam pengelolaannya juga lebih disiplin. Namun demikian, usaha bisnis berbentuk persekutuan ini juga memiliki beberapa kelemahan yang bisa membuat usaha bisnis persekutuan tersebut tidak sukses atau bubar. Beberapa kelemahan tersebut, antara lain berikut ini. 1. Sekutu bebas atau sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap hutang yang dibuat oleh usaha bisnis tersebut, walaupun pihak yang menyebabkan terjadinya hutang tersebut adalah sekutu pasif. Sekutu aktif harus bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh sekutu pasif. Hal ini sering menimbulkan perasaan tidak adil. 2. Pembagian keuntungan yang harus dilakukan seringkali mendatangkan konflik antar sekutu. Hal tersebut karena membagi keuntungan atau risiko secara adil di antara para pihak yang terlibat dalam suatu usaha bisnis persekutuan adalah tidak mudah. 3. Oleh karena melibatkan berbagai pihak yang berasal dari berbagai latar belakang dan tingkat keahlian yang berbeda, maka dalam pengelolaan usaha bisnis tersebut seringkali timbul ketidaksetujuan antar para pihak. Konflik akan muncul dalam mengelola usaha bisnis tersebut. Masalah-masalah seperti siapa yang mengambil keputusan akhir, siapa yang berhak merekrut karyawan, siapa yang melakukan pembelian dan sebagainya seringkali dapat dengan mudah memunculkan konflik antar sekutu. Oleh karenanya, pembagian tugas dan wewenang antar para sekutu sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis. 4. Sekali usaha bisnis ini didirikan, akan lebih sulit untuk diakhiri, karena menyangkut keterlibatan pihak lain, yang mungkin tidak bersedia untuk mengakhiri usaha bisnis tersebut. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.